Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 91. Di negara Eropa tertentu, di sebuah kastil kuno, di aula mirip istana, duduk di atas tahta adalah seorang pria agung yang mengenakan jubah gaya abad pertengahan, dengan sosok tinggi dan kulit perunggu yang tampak memancarkan kilau logam, seperti dewa perang. Yang Mulia Hopkins, saya baru saja menerima kabar bahwa keberadaan Putri Isabella telah ditemukan. Dia muncul di sebuah tempat bernama kota Donghai di timur. Ini adalah foto dirinya ketika dia ditemukan. Prajurit yang mengenakan baju besi dan tampak agung dengan hormat menyerahkan selusin foto. Hopkins, yang seperti raja, mengambil foto dan melihatnya satu persatu. Beberapa foto termasuk Qin Ming menarik perhatiannya. Di mana aku pernah melihat pria oriental ini? Siapa dia? Suara Hopkins nyaring, seperti bel, bergema di aula yang luas dan kosong. Menurut penyelidikan, orang ini adalah pendatang baru yang muncul dari organisasi tentara bayaran internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dia dikenal sebagai Raja Tentara Bayaran Termuda, Pluto. Organisasi tentara bayaran yang dia pimpin disebut Naga Gila, yang mana terutama beroperasi di Afrika, negara-negara Eropa dan Amerika. Orang Timur berani mendominasi benua Eropa. Tampaknya kita sudah terlalu lama tertidur dan sejarah telah melupakan kita. Kesepian sekilas melintas di mata Hopkins, dan dia memasukkan foto ke dalam tepung beras ketan. Haruskah kita mengirim seseorang ke timur untuk menangkap Putri Isabella? Menurutku ini adalah kesempatan terbaik. Timur. Hopkins melihat ke kejauhan, matanya yang tajam seolah melintasi ruang dan waktu dan mendarat di Tiongkok. Kamu tidak bisa menyerang timur. Sila leluhur ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Sudah waktunya untuk menghapuskannya. Sampaikan perintah raja dan panggil 8 prajurit untuk diam-diam pergi ke timur untuk menangkap Isabella. Kita harus menangkapnya di satu gerakan tanpa kesalahan apapun. Ya. Prajurit itu menjawab dengan tegas dan tegas, lalu melangkah mundur dengan hormat. Namun Isabella tidak menyadari bahwa krisis akan datang. Di pinggir jalan di luar Hotel Bintang 5 di kota Donghai, Xie Gaoyi sedang duduk di dalam mobil van bekas, merokok dan memperhatikan para tamu masuk dan keluar dari pintu masuk utama hotel. Xie Gaoyi adalah seorang paparazi profesional. Dia mendengar bahwa bintang hiburan yang dia ikuti akan menginap di hotel ini malam ini, jadi dia secara khusus datang untuk menunggu. Apakah informasiku salah? Akibatnya, setelah pukul 9, bintang itu tidak muncul, dan Xie Gaoyi menjadi sedikit tidak sabar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 2 wanita cantik berjalan keluar hotel di bawah pengawalan sekelompok pengawal. Itu adalah Gu Qingyi dan Isabella, dan dia langsung menatap lurus ke matanya. 2 keindahan klasik dari timur dan barat ini bersatu. Dalam beberapa hari terakhir, surat kabar dan televisi memberitakan setiap hari bahwa Gu Qingyi, seorang pengusaha swasta, telah membuat perubahan besar di pasar internasional. Ini telah menjadi salah satu hal yang harus dibicarakan orang setelah makan malam dan segera mengenali punya Gu Qingyi. Siapa kecantikan barat itu? Dia terlihat familiar. Xie Gaoyi kembali sadar dan tiba-tiba menamparkan pahanya. Bukankah dia Dewi Barat yang baru saja menjadi terkenal di internet saat ini? Ada banyak sekali orang di seluruh dunia yang bertanya tentang dia, dan aku benar-benar bertemu dengannya. Xie Gaoyi buru-buru mengambil kamera dan bersiap untuk mengambil gambar, tapi dia tertegun lama setelah melihat 2 wanita cantik itu. Gu Qingyi dan Isabella sudah masuk ke dalam mobil dirinya 2 kali. Kamu bisa menyombongkan diri tanpa foto. Setelah menunggu sang bintang, kejutan tak terduga datang. Xie Gaoyi mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan Weibo dari Shao Xiang di lingkaran teman-temannya, meninggalkan pesan, beruntung bertemu Dewi Selebriti Internet. Saat ini, Shao Xiang sedang mengkhawatirkan di mana menemukan Isabella ketika dia tiba-tiba melihat lingkaran pertemanan Xie Gaoyi dan segera menelepon. Terima kasih saudaraku, kamu benar-benar melihat Dewi Barat di Weiboku. Di mana itu? Sumpah demi Tuhan, aku pasti melihatnya, tapi aku belum makan malam. Aku sangat lapar sehingga aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Xie Gaoyi mengambil kesempatan itu untuk merampoknya. Mudah untuk mengatakannya. Di mana kamu? Aku akan segera mencarimu. Jika kamu ingin mengadakan jamuan makan mancu, aku akan mengundangmu. Shao Xiang sangat bersemangat. Tidak perlu susah-susah mencari, dan seseorang datang memberitahuku. Sekarang aku ingin berkembang. Hampir pada saat yang sama, sepotong informasi tentang Qin Ming dikirim ke Qi Yuankei. Dengan jaringan intelijen keluarga Qi, sangat mudah baginya untuk memeriksa Qin Ming, tetapi informasi dalam file tersebut terbatas pada apa yang terjadi setelah Qin Ming. Ming muncul di kota Donghai. Qi Yuankei memperhatikan sambil menyesap anggur merah. Setelah membacanya, dia membuang informasi itu ke tempat sampah dan berkata dengan sangat meremehkan, siapa pengawal rendahan itu? Saya pikir dia hanya membuang-buang waktu. Dia memiliki identitas yang berbeda dari Gu Qingyi, bagaimana dia bisa menjadi tunangan Gu Qingyi setelah melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Tapi siapa yang menyediakan dana untuk perubahan haluan grup Gu? Orang ini bersembunyi terlalu dalam. Dia diam-diam memeluk keindahan dan tidak berencana untuk muncul. Bagaimana bisa begitu murah?
Qi Yuankei mendengus dingin, sejak jika dia tidak muncul, aku akan memaksanya keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani mendahuluiku. Setelah memikirkannya, Qi Yuankei memerintahkan pengawalnya Si Han untuk memesan 999 mawar dalam semalam dan mengirimkannya ke grup Gu besok pagi. Keesokan paginya, Qin Ming melihat pemandangan ini setelah mengantar Gu Qingyi ke perusahaan. Di depan gedung, ada pola besar berbentuk hati yang terbuat dari mawar cerah yang tak terhitung jumlahnya, dan di sampingnya ada spanduk bertuliskan, didedikasikan untuk Nona Gu Qingyi. Beberapa karyawan yang datang lebih awal sedang menonton, berbincang dan mengambil foto, yang pasti akan tersebar luas setelah mereka mulai bekerja. Siapa yang sangat membosankan? Gu Qingyi mengerutkan kening dan menciptakan pertempuran besar. Seluruh perusahaan mengetahui bahwa dia tidak menyukai gaya kerja ini dan menjadi jijik. Dia berkata kepada Qin Ming, tolong beritahu penjaga keamanan sebelum resmi pergi untuk bekerja. Bersihkan bunga-bunga ini. Romantis sekali. Isabella yang duduk di sebelahnya tampak iri. Qingyi, seseorang memberimu bunga dengan cara yang romantis, kenapa kamu tidak menerimanya? Jika itu aku pasti akan menikah dengannya. Setelah mengatakan itu, Isabella memandang Qin Ming dengan makna yang dalam, mengeluh di dalam hatinya, pria yang tidak tahu bagaimana menjadi romantis, mengapa aku jatuh cinta padanya dengan sepenuh hati. Bahkan jika kamu memberiku sekuntum mawar, aku akan sangat bahagia. Qin Ming berpura-pura tidak memperhatikan mata Isabella dan menjawab, oke, saya akan membiarkan keamanan menanganinya. Sayang sekali. Menurutku meski kamu tidak menerimanya, kamu tetap bisa menggunakannya. Misalnya, berikan satu untuk semua wanita di perusahaan sebagai hadiah hari Valentine. Isabella memberikan saran lain. Terserah, biarkan Qin Ming yang menanganinya. Sesuai keinginan Qingyi, dia langsung membuangnya ke tempat sampah, tapi dia terlalu malu untuk tidak memberikan wajah Isabella. Setelah meminta dua pengawal untuk mengawal Gu Qingyi ke atas, Qin Ming tiba di pintu gedung. Tentu saja, Isabella mengikutinya dari dekat. Matahari yang buruk. Berjalan keluar dari lobi di lantai pertama, Isabella mengangkat payung. Ini adalah gayanya yang biasa. Saat dia keluar di siang hari, dia mengenakan topi matahari bertepi besar atau memegang payung, seolah-olah dia takut. Untuk menyamak kulitnya seputih salju. Penjaga keamanan yang bertugas melihat semua jenis wanita cantik bekerja di perusahaan setiap hari, dan mereka mengira mereka telah mengembangkan kekebalan tertentu terhadap wanita cantik. Namun ketika mereka melihat kecantikan barat seperti Isabella dengan wajah bidadari dan sosok jahat, mereka semua mata mereka diluruskan dan mereka menelan ludah. Qin Ming melambaikan tangannya di depan penjaga keamanan, menghalangi pandangannya. Saudaraku, aku sedang bekerja. Lakukan pekerjaan yang serius. Presiden memerintahkanku untuk membuang semua bunga ini. Meskipun Qin Ming bukan staf resmi perusahaan, penjaga keamanan mengenalnya sebagai pengawal Gu Qingyi. Penjaga keamanan tersenyum malu-malu dan berkata, mawar ini diberikan kepada presiden oleh Tuan Muda Qi. Bukankah itu ide yang buruk? Untuk membuangnya. Qin Ming memutar matanya dan berkata, siapa Anda, Tuan Qi, Tuan Wang? Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Qi. Penjaga keamanan menjelaskan dengan bangga, Tuan Qi adalah salah satu dari 4 tuan muda terkenal di ibu kota. Dia memiliki keluarga besar dan bisnis besar. Jika dia menginjak kakinya, seluruh kota Donghai akan gemetar. Dikatakan bahwa dia meminjamkan 5 miliar dolar kepada presiden, dan perusahaan kita mampu berbalik. Hanya orang super kaya seperti itu yang layak menjadi presiden. Anda mendengar bahwa dia meminjamkan Tuan Gu 5 miliar, jangan menyebarkan rumor. Qin Ming sedikit tidak senang. Dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi orang lain mengenakan gaun pengantinnya. Apakah dia Kasim Wang atau Kasim Li, sesuai instruksi CEO, buang semua bunga ini dan lakukan dengan cepat. Tunggu. Isabella memblokir, sayang, Qingyi bilang kamu bisa menangani bunga ini sesukamu. Menurutku lebih baik menggunakannya secara rasional. Minta penjaga keamanan untuk memindahkan mawar ke pintu, dan berikan satu kepada semua orang yang datang bekerja. Sebelum Qin Ming dapat menjawab, penjaga keamanan bergegas berkata, kecantikan ini benar. Sayang sekali jika dibuang. Setelah mengatakan itu, Satpam memanggil beberapa orang untuk memindahkan bunga tersebut. Tak lama kemudian, Satpam itu berlari kembali sambil memegang buket mawar dan menyerahkannya kepada Isabella. Cantik, bunga ini untukmu, jangan membencinya. Terima kasih. Isabella dengan senang hati menerimanya, yang membuat penjaga keamanan sangat bersemangat. Dia mengira wanita bangsawan seperti itu tidak akan menerima bunga yang dia kirim, apalagi bunga bekas. Qin Ming meringkuk bibirnya, sanjungan, pinjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Saya belum pernah mendengar tentang meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada wanita cantik. Sayangku, semua satpam tahu tentang percintaan, tapi kamu sama sekali tidak romantis. Kamu lebih buruk dari satpam. Kata Isabella genit tidak puas. Tidak tulus sekali menggunakan bunga bekas sebagai hadiah. Jika kamu menginginkannya, semua bunga di dunia adalah milikmu. Isabella memutar matanya ke arah Qin Ming dan mencibir mulutnya dengan marah, seperti menantu perempuan kecil yang marah. Wanita cantik, akhirnya aku menemukanmu. Saat ini, seorang pria berambut panjang membawa kamera berlari, itu adalah Shao Xiang.
Tadi malam aku mengetahui bahwa Shao Xiang datang ke hotel tempat Isabella dan Gu Qingyi keluar masuk pagi-pagi sekali untuk mencoba peruntungannya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Halo, ini kartu namaku. Ketika pengawal itu tidak mengusirnya, Shao Xiang mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Qin Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan meliriknya. Scout, kamu ingin dia bergabung dengan industri hiburan berasap. Berhenti bicara dan pergi sekarang. Cuma bercanda, identitas Isabella tidak bisa diungkap, dan uang hanyalah angka baginya, jadi tidak perlu terjun ke industri hiburan. Bab 92. Sebelum grup Gu resmi berangkat kerja pada pukul 9, setiap karyawan wanita menerima sekuntum bunga mawar, dan 999 bunga mawar dibagikan. Semua orang tahu bahwa Qi Yuankei memberikan bunga ini kepada Gu Qingyi, tetapi Gu Qingyi menolak menerimanya, jadi dia membagikannya kepada semua orang. Masalah ini diketahui oleh semua orang di perusahaan, dan rumor menyebar kemana-mana. Kebanyakan orang percaya bahwa Qi Yuankei adalah pemuda super kaya yang meminjamkan dana kepada grup Gu, dengan kata lain, dia adalah tunangan Gu Qingyi. Jika keduanya menikah dan grup Gu memanjat pohon keluarga Qi, itu hanya akan membawa manfaat bagi perkembangan masa depan, tapi tidak merugikan. Saudari. Bu Keijun bergegas ke kantor Gu Qingyi dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, saya mendengar bahwa Tuan Qi meminjam 5 miliar dolar AS dan perusahaan dapat berbalik. Benarkah? Keluarga Qi adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar keluarga di ibu kota. Salah satu keluarga besar, salah satu keluarga terkemuka di negara ini. Jika Anda bisa menikah dengan Tuan Qi, Anda pasti akan sangat bahagia di masa depan. Gu Qingyi menundukkan kepalanya sambil meninjau dokumen tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu percaya rumor tersebut? Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang tidak bisa kamu katakan tentang ini. Kamu sudah cukup umur dan inilah waktunya untuk menikah. Apakah kamu hanya menantikan aku segera menikah? Gu Qingyi perlahan mengangkat kepalanya, ekspresinya sedingin es. Bu Keijun tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tidak biasa, yang membuatnya sedikit bingung. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, Anda telah mencapai usia menikah. Tuan Qi adalah pria berbakat dengan latar belakang keluarga terkemuka. Tidak peduli dari mana dia berasal, itu sangat berharga untukmu, aku harap kamu tidak menyesalinya. Apakah kita akan menikah atau tidak, itu terserah padaku. Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu bisa keluar. Gu Qingyi melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan dengan dingin mengeluarkan perintah penggusuran. Kemarahannya semakin buruk. Apakah dia tahu sesuatu? Bu Keijun dipukul dengan paku dingin, diam-diam marah, dan berbalik dengan marah. Saat ini, pintu kantor terbuka dan Sialan masuk dengan secangkir kopi panas. Manajer Gu, kamu. Keduanya saling berhadapan ketika Gu Keijun tiba-tiba menabrak Sialan. Ada kecurigaan bahwa itu disengaja, dan secangkir kopi panas tumpah ke seluruh tubuhnya. Pak. Bu Keijun sudah marah, tapi secangkir kopi ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan wajah Sialan. Itu membuatku terbakar sampai mati. Kamu tidak punya mata. Beberapa waktu lalu, Bu Keijun ingin mengejar Sialan. Faktanya, dia tidak menyukai Sialan. Dia hanya meminta Sialan melakukan sesuatu untuknya dan mengejarnya untuk bersenang-senang. Namun, Sialan tidak menyukainya sama sekali, dan bahkan membantu Qin Ming memarahinya, yang membuatnya sangat tidak puas dengan Sialan. Selain itu, Gu Qingyi menghidupkan kembali perusahaan dan dukungannya menjadi semakin kuat. Akibatnya, gagasan Bu Keijun untuk memecat Gu Qingyi dari jabatannya dan memonopoli properti keluarga Gu menjadi semakin sulit diwujudkan. Kombinasi berbagai alasan membuatnya sangat mudah tersinggung akhir-akhir ini. Sombong, kamu menjadi semakin keterlaluan. Minta maaf pada Sialan. Gu Qingyi berdiri dan berteriak dengan tegas. Matanya lah yang membuatku terbakar, mengapa aku harus meminta maaf? Bu Keijun mendengus dingin, dan saat dia hendak melangkah keluar, sebuah suara dingin datang dari luar pintu. Sangat agung. Kamu telah belajar cara memukul wanita. Segera minta maaf, jika tidak, kamu akan berubah menjadi kepala babi. Mengikuti kata-kata itu, Qin Ming dan Isabella muncul di hadapan semua orang. Sejak kalah dari Qin Ming di taruhan terakhir, Bu Keijun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pertemuan dengan Qin Ming. Itu bukan karena dia takut pada Qin Ming, tapi karena dia tidak ingin dipermalukan oleh Qin Ming setelah pertemuan itu, musuh bertemu lagi di jalan sempit. Bu Keijun tidak berkata apa-apa, menatap tajam ke arah Qin Ming, dan berjalan keluar. Qin Ming menghalangi jalan Bu Keijun dan perlahan mengangkat lengannya dengan mata dingin. Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Kamu. Bu Keijun buru-buru mundur selangkah, menunggu Gu Qingyi berbicara mewakilinya dan menghentikan Qin Ming. Pada akhirnya, Gu Qingyi memilih diam, yang membuatnya merasa seperti dikhianati oleh orang lain lebih marah dan berkata dengan marah, ya, kamu pikir aku takut, bisakah kamu mencoba menamparku? Saudara Qin, lupakan saja. Pah. Begitu kata-kata Sialan jatuh, Qin Ming menamparkan wajah Gu Keijun 2 kali dengan keras dengan kecepatan kilat, dan membuat Gu Keijun berputar 2 kali. Pipinya tiba-tiba menjadi merah dan bengkak.
Oh tidak, kamu benar-benar berani menamparku, coba lihat. Bu Keijun menutupi wajahnya dan bergegas keluar, matanya penuh dengan kebencian yang tiada taraf. Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, jangan salahkan saya karena kejam. Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menceramahi Gu Keijun berkali-kali. Sialan, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Sialan menunjukkan senyuman yang kuat dan mengambil pecahan gelas air. Setelah Qin Ming dan Isabella melewati kantor sekretaris presiden, mereka segera memicu diskusi hangat di antara para sekretaris cantik. Siapa wanita barat itu? Dia sangat cantik. Ketika wanita memuji wanita lain karena kecantikannya, mereka agak iri, tidak terkecuali para elit profesional yang berpendidikan tinggi. Saya mendengar dari rekan-rekan saya di cabang New York bahwa dia adalah ketua grup LVMH, bernama Isabella. Dialah yang meminjamkan perusahaan 10 miliar dan membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Apakah kamu belum melihat topik hangat di Weibo? Isabella itu terlihat sangat mirip dengan Dewi Barat yang menjadi terkenal dalam semalam. Saya sudah mengecek informasi LVMH Group. Penanggung jawabnya sama sekali tidak bernama Isabella, dan hanya ada satu wanita di manajemen senior LVMH Group. Dia adalah putri ketua, bernama Delphin. Menurut apa yang kamu katakan, dia pembohong. Apakah Anda akan berbohong kepada orang lain dan mendapatkan 10 miliar dolar AS? Jika itu masalahnya, Anda bisa berbohong kepada saya, dan Anda akan bersedia menjual saya bahkan jika Anda melakukannya. Xiaoya menggeser kursinya, mendekati Bai Linglong, dan berbisik, saya mendengar dari Tang Yi bahwa kecantikan barat itu sangat dekat dengan Qin Ming. Saudari Linglong, Anda memiliki saingan cinta yang kuat. Bai Linglong memutar matanya ke arah Xiaoya, Qin Ming dan aku tidak bersalah. Wanita mana yang dekat dengannya, dan apa hubungannya denganku? Jika aku mengingatnya dengan benar, seseorang baru saja memberitahuku 2 hari yang lalu bahwa Qin Ming menyelinap ke rumahnya pada malam hari. Mereka berwarna hijau dan putih di tempat tidur, kan? Xiaoya menyindir. Jangan bicara omong kosong dan hancurkan reputasiku. Bai Linglong berpura-pura marah dan melambaikan tangan merah mudanya. Saat ini, mereka melihat Bu Keijun berlari melewati kantor seperti embusan angin, seolah-olah dia telah distimulasi. Bu Keijun ditampar 2 kali, sungguh memalukan dan terhina. Bagaimana dia bisa berani tetap di perusahaan dan langsung naik lift ke tempat parkir bawah tanah? Sesampainya di bawah tanah, begitu pintu lift terbuka, Bu Keijun bergegas keluar, menabrak seseorang, dan langsung mengutuk, lumpuh, apakah kamu buta? Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, terbang kembali ke lift, dan jatuh dengan keras ke tanah. Nak, jaga mulutmu yang buruk. Jika kamu tidak menginginkannya lagi, aku bisa membantumu merobeknya. Ketika Gu Keijun bangun, dia menginjaknya dengan satu kaki. Pemilik kaki itu berkata dengan dingin, minta maaf kepada tuan mudaku. Tahu. Gu Keijun ingin mengutuk lagi, tapi dia mendongak dan melihat pria berjas rapi di luar pintu, dan mengubah kata-katanya, Ki. Puan Ki, itu kamu, aku salah paham, aku saya Gu Keijun, sepupu Gu Qingyi. Ternyata itu kamu. Qi Yuanke melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pengawal Si Han untuk melepaskan kakinya. Beberapa hari yang lalu, Qi Yuanke dan Chen Mingxuan bertemu Gu Keijun ketika mereka datang ke perusahaan untuk mengunjungi Gu Qingyi. Gu Keijun bangkit dan mengutuk dalam hatinya, tendangan ini sia-sia, hari ini sungguh sial. Dia merapikan pakaiannya dan memaksakan senyum. Puan Qi, mengapa Anda datang ke perusahaan kami? Kunjungi Gu Qingyi, apakah dia ada di sini? Di kantor. Gu Keijun tahu mengapa Qi Yuanke datang menemui Gu Qingyi. Biasanya, dia akan mengikutinya, tapi hari ini dia terlalu malu untuk kembali. Mendengar ini, bibir Qi Yuanke bergerak-gerak karena bangga. Dia menelepon kantor presiden dan mengetahui bahwa Gu Qingyi tidak ada di sana. Dia mengira Gu Qingyi sengaja menghindari melihatnya dan datang menemuinya. Ketika Qi Yuanke keluar dari kantor presiden, dia kebetulan bertemu Qin Ming dan Isabella sedang berjalan keluar. Ketika dia melihat Isabella, mata Qi Yuanke berbinar, dan keserakahan yang mendalam melintas di matanya. Kemarin di tempat parkir bawah tanah, Isabella tidak turun dari mobil, jadi dia tidak melihat Isabella. Qi Yuanke sudah terbiasa melihat keindahan oriental, ketika dia melihat keindahan barat ini, dia merasa bahwa Isabella lebih cantik dari Gu Qingyi, dan gambaran 2 keindahan oriental yang saling berpelukan tiba-tiba muncul di benaknya. Halo, wanita cantik ini, saya Qi Yuanke, salah satu pewaris masa depan keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Qi Yuanke suka menggunakan kalimat pembuka ini saat mengobrol dengan wanita paling cantik akan memandangnya secara berbeda ketika mereka mengetahui identitasnya. Saat dia berbicara, Qi Yuanke mengulurkan tangannya ke samping. Pengawal Si Han mengerti dan buru-buru mengeluarkan kartu nama bertatakan emas dan menyerahkannya. Dalam kebanyakan kasus, dia tidak akan memberikan kartu nama kecuali identitas orang lain mirip dengannya, atau dia ingin berteman. Ini kartu namaku. Qi Yuanke menyerahkannya kepadaku dengan sopan dengan kedua tangannya, aku ingin tahu apakah wanita muda cantik ini memiliki nama keluarga. Qi Yuanke berpikir bahwa dia telah menyembunyikan keserakahan batinnya dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu bahwa wawasan Isabella sangat tajam.
Dia dapat melihat perubahan di mata Qi Yuankei dan menjawab dalam bahasa Prancis, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Qi Yuankei sedikit malu karena dia tidak mengerti bahasa Prancis. Dia menyesal tidak membawa penerjemah dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibu Isabella adalah bahasa Prancis dan dia berbicara bahasa Inggris dan Cina dengan baik. Dia berpura-pura tidak mengerti dan tidak ingin berurusan dengan Qi Yuankei sama sekali. Qin Ming mencibir, apakah menurutmu Isabella akan meremehkanmu jika kamu memberitahunya tentang latar belakang keluarganya? Jangan naif, latar belakang keluarga Anda tidak ada artinya jika dibandingkan dengan dia. Apa yang kamu tertawakan? Apakah itu lucu? Qi Yuankei kesal dan tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, jadi dia menatap tajam ke arah Qin Ming. Ini lucu. Qin Ming tidak bisa menahan tawa, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, itu tidak lucu. Qi Yuankei tidak cukup bodoh untuk tidak melihat bahwa Qin Ming bermaksud mengolok-oloknya, jadi dia sangat marah. Kamu pengawal tercela, kamu lebih buruk dari semut di mataku, apa hakmu untuk mengolok-olokku? Telapak tangan. Jika kamu berani bersikap kasar kepada tuan mudaku, tamparanmu akan menjadi kentunganmu. Si Han tersenyum sinis dan menamparkan pipi Qin Ming dengan keras. Bersambung.